Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Septiani Putri dengan NIM 2333147 dari Prodi Pendidikan Fisika dengan dosen pengempu Dr. Siti Ainim Listi SPD M.Hum. Saya akan mempresentasikan UTS Bahasa Indonesia yang bertema paragraf. A. Pengertian paragraf. Paragraf ialah suatu kumpulan dari kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Atau dapat diartikan pula, paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berisikan tentang informasi dari penulis untuk membaca dengan pikiran utama sebagai pusatnya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang berhubungan antara satu dengan yang lain dalam suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah informasi. Paragraf juga dapat disebut sebagai penuangan ide dari penulis melalui beberapa kalimat yang berkaitan dan memiliki satu tema. Paragraf juga dapat disebut sebagai karangan yang singkat. Pengertian menurut para ahli. 1. Al-Qaidah DKK. Inti penuangan sebuah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat topik, kalimat penjelas hingga kalimat penutup. 2. Arifin dan S. Amran Tasai. Sekumpulan kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau pokok. Suatu kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau memiliki keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. 3. Ramlan. Bagian dari suatu kesatuan pikiran yang merupakan suatu kesatuan yang lebih tinggi atau luas dari suatu kalimat yang membentuk himpunan dari kalimat dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. 4. Goris Keraf. Suatu kesatuan pikiran yang merupakan suatu kesatuan yang lebih tinggi atau dari suatu kalimat yang membentuk himpunan dari kalimat dalam suatu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. 5. Lamuddin Finoza. Suatu kesatuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil dari penggabungan beberapa kalimat. Jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Kelengkapan paragraf. A. Paragraf sederhana. Paragraf sederhana adalah paragraf yang terdiri dari kumpulan satu atau dua kalimat yang membentuk satu kesatuan. B. Paragraf sempurna. Paragraf sempurna adalah paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Biasanya kalimat dalam paragraf sempurna terdiri dari topik bahasa paragraf, sedangkan beberapa kalimat lainnya penjelas. Paragraf deduktif-induktif. Topik bahasa paragraf. 2. Posisi kalimat topik paragraf. Kalimat yang berisi gagasan utama paragraf adalah kalimat topik. Berdasarkan posisi kalimat topik, paragraf dibedakan atas 4 macam, yaitu A. Paragraf deduktif, B. Paragraf induktif, C. Paragraf deduktif-induktif, D. Paragraf penuh kalimat topik. 3. Fungsi paragraf. Berdasarkan fungsinya dalam karangan, paragraf dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu A. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka berfungsi mengutarakan satu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. 2. Paragraf pengembang. Paragraf ini mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan dalam paragraf pembuka. C. Paragraf penutup. Paragraf penutup berisi simpulan bagian karangan atau simpulan seluruh karangan. 4. Teknik pemaparan paragraf. A. Paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan paragraf yang menceritakan suatu kejadian berdasarkan urutan waktunya. B. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk memaparkan, menyampaikan informasi, menjelaskan dan juga menerangkan suatu topik kepada orang lain. Tujuan paragraf eksposisi ialah untuk memberikan informasi kepada orang lain. C. Paragraf persuasi.
Paragraf persuasi merupakan paragraf yang mempunyai tujuan untuk membujuk orang lain supaya melakukan sesuatu yang diinginkan oleh penulisnya. D. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang digunakan untuk mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis yang disertai bukti dan juga fakta. C. Unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf ada 5 macam, yaitu A. Topik. Topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. B. Kalimat utama. Unsur pembangun paragraf yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. C. Kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. D. Transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. E. Kalimat penegas. Unsur yang terakhir yaitu penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf karena tidak semua paragraf mempunyai penegas. D. Syarat-syarat paragraf. Paragraf yang baik merupakan paragraf yang dapat menyampaikan pikiran dengan baik kepada pembaca. Adapun syarat dari paragraf yakni harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. A. Kesatuan. Yang dimaksud kesatuan yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Suatu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. B. Kepaduan. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. C. Kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. D. Susunan yang terpola. Menurut Semi, ada 3, yaitu susunan kronologis, susunan ruang, dan susunan logis. Susunan kronologis adalah pengembangan paragraf dengan memperhatikan urutan waktu, lokasi, dan peristiwa. Susunan ruang adalah pengembangan paragraf dengan menitik beratkan kepada pendeskripsian kondisi, bentuk, dan letak objek yang diamati. Susunan logis adalah gagasan berdasarkan urutan semestinya, mendahulukan apa yang patut dahulu dan mengemudiankan apa yang patut dikemudiankan. E. Struktur paragraf. Mendapatkan banyaknya unsur dan urutan unsur yang membangun paragraf, struktur paragraf dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu 1. Paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. 2. Paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. 3. Paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. 4. Paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. 5. Paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. 6. Paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. 7. Paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Sekian hasil presentasi saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.